Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, kali ini kita akan kembali membahas tentang tips public speaking dalam serial video menjadi seorang pembicara yang handal. Kali ini kita akan membahas tentang teknik vokal dalam berbicara. Yes, teknik vokal. Kenapa teknik vokal kita bahas kali ini? Karena audiens kita memiliki telinga sebagai salah satu media yang mereka manfaatkan untuk menyimak para pembicara termasuk Anda. Lantas, apa yang harus kita lakukan terhadap teknik vokal ini? Ada dua hal utama yang harus kita sama-sama manfaatkan terkait dengan teknik vokal. Pertama adalah artikulasi, yang kedua adalah intonasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah kejelasan pelafalan kata saat kita berbicara. Kalau kita berbicara, lidah jangan berlibet. Atau tidak jelas nih, ngomongnya ngomong apa. Maka biasanya kita ada beberapa latihan yang bisa kita manfaatkan. Pertama, A, I, U, E, O. Jadi Anda harus terbiasa. Ini sama seperti halnya teknik pelafalan ketika Anda latihan bernyanyi. Harus jelas A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Kalau Anda terbiasa mengucapkan itu, terbiasa untuk membuka mulut Anda, maka sendirinya nanti akan terlihat kejelasan dari artikulasi Anda. Atau bisa juga ada beberapa artikulasinya yang belum jelas atau yang kurang maksimal untuk beberapa kata atau beberapa huruf. Misalnya, seringkali kita misalkan kurang dalam mengucapkan huruf R. Yes, saya dulu sangat cadel, tetapi akhirnya saya coba untuk melatih. Bagaimana caranya? Misalkan salah satu teknik yang menurut saya kuno tetapi sangat efektif untuk dimanfaatkan adalah ular melingkar di pagar bundar-bundar. Ular melingkar di pagar bundar-bundar. Ular melingkar di pagar bundar-bundar. Itu bisa kita manfaatkan. Toh misalkan, saya tetap nih lidah saya terlahir seperti ini. Minimal lidah Anda yang cadel, misalkan bawaan lahir, misalkan, itu sedikit tereliminir dari ketidakjelasannya. Minimal ada kejelasan sedikit, dan kalaupun cadel itu menjadi ciri khas Anda, manfaatkan ciri khas itu, tetapi orang masih tetap bisa membedakan sebenarnya kata apa sih yang Anda ucapkan. Memang kita tidak bisa selamanya menghancurkan atau menghilangkan blocking-blocking yang memang sudah jadi bawaan. Tetapi minimal, kalau kita bisa menyampaikan sesuatu dengan tidak salah tafsir, minimal itu akan menjadi hal yang utama, yang menjadi target utama. Selanjutnya adalah orang dapat menikmati artikulasi kita dengan jelas. Itu harus dimanfaatkan oleh seorang pembicara. Yang kedua adalah terkait intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah nada. Kalau simpelnya saya bilang begitu. Alunan nada kalau dalam nyanyi. Ada infleksi di sana. Ada penekanan-penekanan yang naik dan tinggi, turun, ada aksentuasi. Terkait dengan intonasi tersebut ada dua hal, infleksi dan aksentuasi. Aksentuasi itu apa? Aksentuasi itu adalah penekanan pada kata-kata tertentu. Dia memberi saya uang Rp1.000. 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 Kata-kata yang sama, Anda bisa tekankan pada beberapa kata yang berbeda. Dalam kalimat, dia memberi saya uang Rp1.000, Anda bisa katakan, dia memberi saya uang Rp1.000. 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 Kata-kata itu, nada itu, penekanan infleksinya atau aksentuasinya pada kata yang mana. Itu ketika kita berbicara, itu akan menekankan terkait dengan pemaknaan orang yang mendengarkan kita. Atau
kalau dalam istilah Anda mau memberikan sebuah motivasi atau Anda ingin menekankan tentang makna-makna tertentu untuk menanamkan dalam alam bawah sadar mereka, penekanan nada tersebut dapat memaksimalkan apa yang mau Anda tekankan. Uangnya kah? Jumlahnya kah? Aktivitasnya kah? Atau subjek yang memberikan kepada kita? Itu sangat menentukan, walaupun mungkin kita anggap, ini sepele. No. Selain itu akan menekankan makna tertentu terhadap pemanaan orang yang menerima kita, plus kita akan menikmati pembicaraan itu tidak datar. Kadang naik, kadang tidak, juga harus selalu berada di atas terus perkataan kita. Jadi, intonasi itu penting. Ibarat nyanyi itu kalau misalkan nadanya datar terus, kuncinya sama terus. Bayangkan oleh Anda. Mungkin kita akan bosan mendengarkan penyanyi dengan nada itu saja. Jadi, lagi-lagi, intonasi terkait dengan nada, alunan nada, infleksi itu misalnya terkait dengan kadang kita naik suaranya, atau kadang kita turun, atau kita saat datar. Jadi, intonasi terkait dengan infleksi atau saat kita naik, saat kita turun, atau datar. Jadi itu, terkait dengan aksentuasi Anda tekankan pada mana. Jadi, terkait dengan intonasi dua hal itu. Aksentuasi dan infleksi. Jadi, intonasi kita fokus pada itu dulu. Nanti sebenarnya ada lagi terkait dengan frasering. Tapi minimal, intonasi dua hal itu yang harus kita manfaatkan. Bagaimana aksentuasi atau penekanan pada kata-kata tertentu, dan infleksi, naik, turun, atau datar nada kita. Kira-kira itu dua hal yang dapat kita manfaatkan terkait dengan olah vokal. Selanjutnya, selain dua hal tersebut, ada tambahan yang menurut saya juga tidak kecil juga perannya, bahkan menurut saya sangat maksimal perannya harus kita manfaatkan. Apa itu? Ada tiga hal lainnya. Jadi, dua, artikulasi dan intonasi. Tadi intonasi itu terkait dengan aksentuasi dan infleksi. Dan tiga hal lagi apa? Tiga hal lagi adalah terkait dengan power. Seringkali Anda lihat orang kok ini lemes ya. Nah, lemes sekali. Datar, lemes, bikin ngantuk. Ada hal yang mau menyemangati, kata-katanya sangat semangat. Tetapi cara ngomongnya kok pelan. Bapak dan Ibu sekalian, kita harus semangat. Karena semangat itu penting. Yes, semangat yuk, semangat. Powernya dong. Jadi, kalau ketika kita ingin mengajak orang untuk semangat, power Anda keluarkan. Plus, termasuk ketika kita ingin merenung sesuatu, membawa dalam doa, membawa dalam renungan, power kita turunkan sedikit, dengan nada yang lebih lambat, mengajak orang untuk merenung terkait dengan pencapaian yang belum maksimal, dosa yang sering dilakukan, maka kita bisa atur power kita sesuai yang kita butuhkan. Termasuk power kaitannya dengan berikutnya, yaitu terkait dengan volume suara. Volume suara memang kalau dalam ruangan kita masih bisa memakai mikrofon. Mikrofon ada yang keras, bahkan overload, maka kalau memang suaranya sangat kencang, maka Anda bisa atur. Atau Anda meminta orang untuk mengatur kalau Anda tidak bisa mengaturnya sendiri. Jadi sebelum Anda berbicara harus pastikan, ini power saya apakah terlalu kencang? Kalau terlalu kencang juga akan mengganggu orang. Kalau terlalu pelan juga akan membuat orang tidak nyaman karena harus overfokus terhadap suara Anda. Jadi, terkait dengan power, terkait dengan volume, dua hal yang saling terkait. Dan satu lagi adalah pernapasan. Karena mau tidak mau, setiap kata, setiap ucapan, kalimat, dan seluruh yang keluar dari mulut kita pasti akan berkaitan dengan pernapasan kita. Biasanya, kalau Anda berbicara, Anda bisa memperhatikan, bisa melihat. Ini kok baru bicara 5 menit, kelihatan sudah sangat haus, kelihatan sudah sangat lemas, bahkan sudah mulai batuk-batuk. Kenapa? Karena bisa jadi pernapasannya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Banyak orang yang memaksimalkan bicaranya melalui tenggorokan.
melalui lehernya, pita suaranya, maksimalkan di sana. Padahal kalau Anda manfaatkan suara melalui pita suara di sini, Anda akan cepat haus. Anda pun biasanya akan, nafas itu biasanya akan mudah habis. Anda bicara 5 menit, 1 jam, mungkin sudah mulai capek. Kalau Anda ingin bicara seharian, atau ingin suara Anda terdengar lebih powerful, lebih oke, lebih maksimal, lebih nyaman juga buat pendengar maupun buat Anda, maka maksimalkan pernapasan diafragma. Pernapasan perut, kalau orang bilang begitu. Pernapasan perut. Jadi, hirup dari hidung Anda, tahan, kemudian Anda bisa mengeluarkannya, menekan dari perut Anda untuk bisa keluar. Jadi, itu akan membuat Anda tidak cepat lelah. Saya bicara sehari, 2 hari, bahkan pernah dalam satu sesi itu bisa seminggu full, selama dari pagi sampai sore. Alhamdulillah, karena menggunakan pernapasan diafragma, akhirnya tidak capek, suara tidak hilang. Tapi sesekali sering lost control, misalkan menggunakan pernapasan leher atau pernapasan tenggorokan di sini, maka biasanya akan cepat capek atau cepat lelah. Itu yang bisa kita atur. Nanti khusus, semoga nanti ada sesi kita bahas tentang pernapasan perut. Jadi, lagi-lagi saya recap. Pertama adalah terkait dengan vokal, ada 2 hal utama yang bisa kita manfaatkan, yaitu artikulasi atau kejelasan cara kita mengucapkan. Latihannya bisa Anda A, I, U, E, O. Babi, bu. Caci, cu. Jaji, ju. Jejo. Dadi, du, dedo. Buka mulut Anda. Kedua adalah terkait dengan intonasi. Intonasi ini adalah nada. Anda bisa manfaatkan 2 hal, yaitu aksentuasi, penekanan pada kata tertentu, atau dalam sebuah kalimat, kata mana yang Anda mau tekankan, kemudian infleksi, adalah naik, turun, datar. Jadi Anda bisa manfaatkan itu dulu utamanya. Sisanya nanti Anda bisa manfaatkan. Tuh Anda mau mengajak orang untuk berteriak, joget, atau juga mengajak orang untuk merenung. Itu terkait dengan intonasi, adalah aksentuasi dan juga infleksi. Lalu 3 hal tambahan lainnya yang menjadi tonggak dari intonasi dan artikulasi adalah power, volume, dan juga tentunya pernapasan. Kalau Anda sudah bisa maksimalkan 3 hal tersebut, maka Anda akan menjadi seorang pembicara yang handal. Lantas bagaimana saya mengatur semuanya? Lagi-lagi, seni Anda dalam mendengarkan kembali rekaman Anda, mendengarkan apa yang kurang dan tidak nyaman sendiri kalau kita dengarkan, kita sendiri mungkin tidak nyaman nih kalau kita dengarkan, maka bisa jadi orang lain tidak nyaman juga. Atau meminta feedback dari orang lain, kira-kira kurang saya apa? Itu akan memaksimalkan Anda. Atau Anda bisa tiru beberapa orang yang kalau bicara nih kayaknya nyaman nih. Apa sih yang membuat dia bicaranya nyaman? Kita bisa tiru itu. Jadi, caranya seperti itu. Lagi-lagi, tidak ada yang instan. Coba, coba, dan coba. Kalau Anda melatihnya, maka Anda akan semakin mahir. Abraham Lincoln pernah bicara, bahwasannya kalau saya punya waktu 8 jam untuk merobohkan pohon, maka saya akan manfaatkan 6 jam untuk mengasah kapak. Artinya apa? 8 jam untuk merobohkan pohon, 6 jamnya dipakai untuk mengasah kampak. Artinya apa? Latihan, persiapan maksimal, maka vokal Anda akan terlihat lebih nyaman, lebih enak, lebih powerful, lebih bisa dinikmati. Bahkan ketika Anda ingin mengajak orang untuk menangis, Anda dapat mengatur intonasi Anda, memilih bagaimana Anda mengeluarkan artikulasi yang mudah dipahami, mudah dicerna, infleksi yang sesuai, dan juga aksentuasi yang membawa mereka ke alam bawah sadar yang lebih maksimal. Coba, 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 latih, 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 maka Anda akan jadi seorang pembicara yang handal. Selamat mencoba, salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.